Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mardiani. Saya dari kelas B21. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan dan portofolio kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang telah saya laksanakan di MI At-Taqwa Semarang. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat sebagai bekal menjadi seorang pendidik. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan laporan dan portofolio PLP. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan selama PLP, mulai dari observasi sekolah, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, refleksi pembelajaran, hingga tindak lanjut yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil sekolah tempat saya melaksanakan PLP. PLP dilaksanakan di MI At-Taqwa Semarang yang berada di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Madrasah ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki visi untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah serta berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kegiatan sehari-hari, sekolah tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi umum sekolah MI At-Taqwa Semarang. MI At-Taqwa Semarang memiliki sekitar 150 orang peserta didik yang terbagi ke dalam 6 rombongan belajar. Kegiatan pembelajaran didukung oleh 1 kepala madrasah dan 10 orang guru. Selain itu, sekolah juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti ruang kelas, perpustakaan, UKS, masjid, ruang guru, dan ruang administrasi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya terlebih dahulu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, tujuan pembelajaran, metode, media, dan asesmen. Materi yang saya ajarkan adalah tolong-menolong dan kebersihan kelas. Saya memilih kedua materi tersebut karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah maupun di rumah. Dalam menyusun pembelajaran, saya juga menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik kelas 2 agar kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Selain itu, saya juga mempersiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah. Dengan adanya perencanaan yang matang, saya berharap proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, terarah, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode dan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran, serta penugasan. Pemilihan metode tersebut saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar mereka tidak mudah bosan dan tetap aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi pokok, sedangkan metode tanya jawab dan diskusi bertujuan untuk melatih keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat serta mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Selain itu, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung nilai-nilai yang dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan media berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan gambar pendukung. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, meningkatkan minat belajar, serta membantu mereka memahami materi melalui contoh-contoh yang lebih konkret. Dengan kombinasi metode dan media yang tepat, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih interaktif.
kemudian lebih menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan selama kegiatan PLP. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, doa bersama, pengecekan kehadiran peserta didik, serta persepsi untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman sehari-hari peserta didik. Selain itu, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran hari itu. Pada kegiatan inti, saya menyampaikan materi menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Peserta didik diajak untuk mengamati materi, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat mereka terkait materi yang dipelajari. Saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami. Selama pembelajaran berlangsung, sebagian besar peserta didik terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka sangat tertarik ketika diberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta saat menonton video pembelajaran juga mereka terlihat antusias. Meskipun terdapat beberapa peserta didik yang masih memerlukan bimbingan dan arahan, namun secara umum proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada akhir pembelajaran, saya bersama peserta didik menyimpulkan materi yang dipelajari, kemudian melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah saya sampaikan. Evaluasi dan hasil belajar. Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan, saya melakukan evaluasi melalui observasi, tanya jawab, dan penugasan sederhana. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar peserta didik mampu memahami materi dengan baik. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka saat menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi, serta menyelesaikan tugas yang diberikan. Peserta didik juga dapat memberikan contoh penerapan sikap tolong-menolong dan menjaga kebersihan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masih terdapat beberapa peserta didik yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, namun secara umum tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi ini menjadi acuan bagi saya untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran agar kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Refleksi pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi yang saya lakukan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang saya rasakan adalah penggunaan media pembelajaran mampu menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka lebih antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Interaksi antara guru dan peserta didik juga berjalan dengan baik, sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Namun, saya juga menemukan beberapa kendala. Salah satunya adalah perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Ada peserta didik yang dapat memahami materi dengan cepat, tetapi ada juga yang memerlukan penjelasan dan pendampingan lebih lanjut. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran juga membuat beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa seorang guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Guru juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola waktu dan kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik. Refleksi ini menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar di masa yang akan datang. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan refleksi yang telah dilakukan, saya berupaya memperbaiki strategi pembelajaran dengan menggunakan metode yang lebih bervariasi dan media yang lebih interaktif.
Selain itu, saya juga merencanakan program remedial bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan belajar agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, saya menyiapkan program pengayaan untuk mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Melalui tindak lanjut ini, diharapkan setiap peserta didik memperoleh layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam proses belajar. Pada slide ini ditampilkan beberapa dokumentasi kegiatan PLP yang telah saya laksanakan selama berada di MI At-Taqwa Semarang. Dokumentasi ini meliputi lingkungan sekolah, ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, masjid, serta beberapa kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan bersama peserta didik. Selain itu, terdapat pula contoh hasil belajar peserta didik sebagai gambaran ketercapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui dokumentasi ini, kita dapat melihat secara langsung beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama PLP. Dokumentasi ini juga menjadi bukti bahwa kegiatan PLP telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan pengalaman nyata bagi saya sebagai calon pendidik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah atas rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga kegiatan PLP dapat terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu PLP atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala MI At-Taqwa Semarang, Guru Pamong, seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah menerima, membimbing, serta memberikan pengalaman berharga selama pelaksanaan PLP. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang telah aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kegiatan PLP memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam memahami dunia pendidikan secara langsung. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh banyak pembelajaran yang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan kompetensi sebagai calon pendidik yang profesional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.